Ding 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 ding. Bisa. Ya, balik lagi di ADC. Ada apa dengan kampus? Ya, gue Kennedy. Jadi hari ini ADC kita, gue hari ini lagi di lapangan, tapi gue bukan di Qatar ya, karena jauh banget. Hari ini kita lagi di Cisarua Bogor. Kita hari ini lagi di Cisarua Bogor. Jadi ada desa binaan Unkris juga di sini, namanya Desa Tugu Utara. Jadi ini di bagian apa ya? Ini kayaknya masih bagian dari desanya. Kita lagi di atas, di bawah itu ada kantor kepala desa. Acaranya lagi di sana, tapi kita opening di sini. Bisa dilihat pemandangannya ya, sangat bagus. Jadi hari ini ada hibah dana CSR dari kerjasama antara Unkris, Desa Tugu Utara sama Bank BTN. Yang mana dana CSR ini dipakai untuk pengembangan fasilitas dan lain-lain SDM gitu-gitu. Jadi fokusnya karena di desa ini ternyata tempat kopi bagus gitu, jadi di sini bakal jadi pengembangan kopi shop dan lain-lain gitu. SDM-nya juga dilatih untuk jadi barista dan lain-lain. Jadi bagaimana acaranya? Acaranya ada di bawah, nanti kalian bisa lihat sendiri. Gue mau main bola dulu. Yuk. Masih gimmick yang tadi. Yuk. Ya, jadi acaranya baru aja mulai di dalam. Nah, nanti kita bakal ke dalam, cuman kayaknya sebentar aja lah, ada birol-birol aja, kayaknya cahayanya kurang gitu. Sama nanti ada video. Nanti kita bakal wawancara kepala desa, Bank BTN, Presiden Swedia. Oh enggak. Nah, itulah kira-kira yang terlibat, ntar bakal kita wawancarai. Jadi gimana acaranya nanti kita lihat sendiri di dalam. Kita boleh nanya-nanya nggak, Kang? Oke, boleh. Nama Akang sama jabatannya di sini apa sih? Oke, nama gue Ratno Setiawan. Gue founder dari ngopikita.com sampai saat ini. Gitu. Oke, yang pertama nih, ini jualannya kopinya kopi jenis apa aja sih, Kang? Oke, kopinya itu secara garis besar kita ada Robusta dan Arabica sebenarnya. Cuman memang di belakang itu ada juga seperti Liberica sama Excelsa, cuman nggak terlalu banyak sih saat ini gitu. Oh. Nah, kalau misalnya untuk jenis-jenisnya sendiri, Robusta kita ada beberapa turunan juga, kita produksi wine juga, kita produksi natural juga, kita produksi honey juga. Yang Arabica juga lebih banyak lagi, kita mulai dari anaerob kita main juga, ya banyak lah intinya. Hampir semua varian kita coba buat. Oke, keren banget nih ya. Mungkin bisa dijelasin ke penonton Kris TV, keunikan dari kopi yang Akang produksi itu apa? Oke, ketika berbicara keunikan, setiap kopi, setiap daerah itu unik gitu. Nah, salah satunya kalau misalnya untuk kopi Puncak sendiri kan, kita tanam di ketinggian antara 1.200 sampai 1.400 mdpl. Rasanya itu unik, pasti berbeda.
Dan yang berikutnya adalah kopi Bogor itu belum banyak orang yang tahu. Jadi keunikannya adalah rasanya pasti beda dengan yang lain. Intinya seperti itu. Dan kemarin kita coba juga ikut di beberapa trading ekspor. Alhamdulillah respon dari masyarakat luar dan lokal juga lumayan antusias juga untuk produk-produk kita. Karena kopi Puncak itu rata-rata fruity dan ada rasa tehnya. Oke, ini keren banget nih. Mungkin cara dapetin kopinya gimana, dan coba Akang promosi ke penonton-penonton semua Unkris TV nih agar kali aja dia kalau ke Puncak bisa mampir ke kopi. Oke, siap. Untuk dapetin kopi yang pertama kalau mau datang langsung bisa cek di Google Map. Kita ada ngopi kita Coffee Education, di sana kita ada cafe dan edukasi di sana. Jadi mulai dari biji kopi sampai dengan diseduh kita ready di sananya, bisa belajar di sana bareng-bareng sama kita. Terus yang kedua kalau misalnya lewat website bisa lewat ngopikita.com atau di marketplace juga bisa. Di hampir semua marketplace kita ada Ngopi Kita Roastery. Lalu kalau di Instagram juga bisa DM kita itu di ngopikita_com gitu. Oke, terima kasih Kang atas waktunya. Oke, thank you. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Desa Tugu Utara di Cisarua ya Pak ini Pak? Cisarua, betul. Oke, bisa diperkenalkan Pak sedikit biar... Oh baik. Saya Asep Makmun Nawawi, Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan prosesnya memang agak lumayan panjang. Jadi kami membangun satu komitmen dalam bentuk MOU dengan Universitas Krishna Dwi Payana dengan lintas kegiatan yang memang tidak hanya orientasinya kepada salah satu bidang. Jadi ada beberapa fakultas yang difasilitasi oleh Unkris, iya Pak, Pak Rektor. Ya, kita membangun kerjasama, ada yang bidang koperasi, pemberdayaan, ada juga yang lebih kepada teknik. Terus lagi ada yang peningkatan manajemen terkait dengan beberapa kelembagaan badan usaha milik desa di Tugu Utara ini. Oke, berarti kan ini hari ini penghibahan dana CSR dari Unkris, berarti kerjasama antara Unkris dan juga Bank BTN ya Pak? Betul. Nah, kira-kira pemanfaatan dana CSR ini akan digunakan seperti apa nih Pak? Ya, hari ini kita akan secara simbolis menyampaikan salah satu bentuk CSR dari Bank BTN yang difasilitasi langsung oleh Unkris. Dan ada 3 kegiatan dalam hibah CSR ini. Yang pertama terkait dengan, karena memang Tugu Utara ini ada program One Village One Product. Jadi One Village One Product itu satu desa, satu produk unggulan. Maka produk unggulan kita sesuai dengan potensi yang ada di desa Tugu Utara ini, kita lagi mendorong untuk pengembangan komunitas kopi. Kopi. Dari mulai hulu sampai hilir. Nah, terkait dengan hibah ini, Unkris setelah MOU dengan Desa Tugu Utara memfasilitasi CSR-nya dalam bentuk pengadaan bibit. Pengadaan bibit dan pupuk untuk para petani yang mengembangkan komunitas kopi. Kedua, penanganan sampah terpadu. Karena memang kami ini lagi mengembangkan sektor wisata. Salah satu indikatornya itu kan harus tertata dengan bersih ya. Maka Unkris memfasilitasi untuk pengolahan sampah terpadu melalui mesin yang sudah difasilitasi. Ketiga, kita tadi hulunya, nah sekarang hilirnya itu diberi bantuan alat untuk coffee shop. Untuk coffee shop. Untuk coffee shop. Jadi ini mungkin kita lihat nanti, silakan. Yang kita akan alokasikan nanti dari mulai pelatihan baristanya sampai dengan untuk kopi shopnya ini kita fasilitasi di Talaga Saat. Berarti termasuk pengembangan sumber daya manusianya juga ya Pak? SDM-nya juga, potensinya juga begitu. Nah berikutnya setelah saya dengar udah lumayan lama nih Pak, ada kerjasama terjalin antara desa ini dan juga Unkris. Nah gimana sih Pak dampaknya, outputnya dan juga jangka panjangnya seperti apa nih Pak? Saya sudah berproses lama dengan Unkris ya, membangun satu komitmen kerjasama dalam bentuk MOU. Lintas kepentingan ada peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, ada pengembangan potensi, ada penataan lingkungan, kawasan konservasi. Nah harapan saya ke depan ini tidak sampai di sini. Kami melihat outputnya itu dari berbagai lintas kegiatan yang dilaksanakan oleh Unkris sangat-sangat berdampak, sangat luar biasa bukan kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat kami juga. Dan harapannya ke depan Unkris mungkin bisa lagi memberikan pendampingan ke depannya, sehingga apa yang menjadi harapan kami dalam rangka pengembangan potensi dan sumber daya ini bisa bekerja sama terus
secara simultan dengan Unkris. Oke Pak, terima kasih Pak Asep ya. Semoga dana CSR yang turun hari ini bisa bermanfaat gitu Pak, dan juga hubungan kedepannya sama Unkris dan juga Bank BTN berjalan terus. Iya, berjalan terus. Oke Pak, terima kasih Pak Asep. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya sekarang sudah bersama dengan perwakilan dari Bank BTN ya, Ibu dan Bapak. Boleh diperkenalkan Ibu? Terima kasih, saya Woro sebagai pimpinan cabang BTN cabang Cibubur. Oke. Beliau Dengan Bapak? Saya Iwan, perwakilan dari kantor wilayah 1 Bekasi, meliputi Jawa Barat. Oke, jadi sedikit bertanya aja Bapak dan Ibu ya. Hari ini udah terjalin nih ada dana hibah CSR untuk Desa Tugu Utara. Nah, bisa diceritain sedikit nggak sih Pak, Bu, gimana bisa sampai terjalin antara Unkris, Bank BTN sama Desa Tugu Utara gitu? baik. Terima kasih waktunya. Perjalanannya seperti yang disampaikan tadi ya, sempat disampaikan Bu Hera pada saat prosesi tadi bahwa perjalanannya panjang. Diawali sebetulnya kemitraan antara BTN dengan Unkris itu sendiri. Kemudian bahwa BTN itu kan merupakan salah satu BUMN yang mendapatkan juga tanggung jawab untuk menyalurkan CSR di bidang pendidikan juga ya. Nah, Unkris di bidang pendidikan, saya yakin ternyata mereka memiliki juga tanggung jawab untuk peningkatan pemberdayaan dari lingkungan ya, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan. Nah, tentunya mengetahui bahwa ternyata juga BTN memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan CSR. Sondinglah kepada kami sehingga kami merucut dan dari Unkris menyampaikan salah satu kandidat untuk menerima itu, yakni Desa Tugu Utara. Nah, otomatis dari kami menyampaikan kepada Kanwil, dan Kanwil alhamdulillah juga mensupport, meneruskan kepada BTN pusatnya. Nah, tentunya untuk bisa memastikan bahwa CSR-nya itu benar-benar bermanfaat dan mengena baik untuk pendidikan maupun untuk peningkatan ekonomi daripada masyarakat itu sendiri, kami mengadakan tinjauan tentunya di lapangan dari tim kami bersama dengan Unkris, dan alhamdulillah ternyata dari hasil tinjauan kami laporkan kepada Kanwil dan juga diteruskan kepada kantor pusat. Ternyata usulan untuk tidak cuma kail ikannya saja tapi juga lengkap dengan kailnya disetujui, sehingga akhirnya terwujud dengan bantuan CSR berupa pupuk, bibit, kemudian juga peralatan coffee shopnya maupun mesin pencacah untuk sampahnya. Lengkap jadinya. Oke. Demikian. Nah, untuk Bapak nih Pak, kira-kira ada nggak nih setelah terjalin kerjasama hari ini langkah lebih lanjutnya bersama Unkris atau dengan desa-desa binaan lainnya gitu Pak? Ya, baik. Seperti yang disampaikan Bu Woro tadi, memang kami inginnya penyerahan atau pemberian CSR ini tidak berhenti di saat ini saja, tapi harapannya akan terus berjenjang atau bertahap, sehingga nanti yang dicita-citakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat, itu akan terjadi. Nah, tentu saja support atau dukungan dari Kanwil dan kantor pusat tidak akan berhenti di sini saja. Tadi juga disampaikan Bu Woro bahwa nanti akan kita coba memberikan pelatihan-pelatihan sehingga kualitas ataupun kemampuan daripada para petani dan karang taruna yang ada di sini akan lebih meningkat, sehingga mampu bersaing dengan secara bisnis di luar ya. Gitu. Berarti next sumber daya manusianya ya Pak? Manusianya juga akan kita tingkatkan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga nanti bisa terjalin di kerjasama berikutnya ya Pak. Oke. Nah, tentunya itu benar-benar akan terjalin, benar-benar bisa kami support kalau Desa Tugu Utara ini bisa menjadi desa wisata binaan dari BTN. Amin. Gitu. Oke Bapak Ibu, makasih waktunya Pak. Makasih. Oke, jadi kita sekarang mau pindah karena acaranya udah selesai. Kita mau pindah ke Telaga Saat. Nggak tahu di sana ada telaga apa enggak. Nanti kita lihat di sana aja. Katanya sih mau ngelihat ini juga, mesin penyacah sampah. Jadi nanti kita lihat di sana aja karena gue juga belum tahu gitu. Jadi ayo kita OTW.
Ini sekarang masih di Telaga Saat. Jadi kita udah mau pulang, udah siap-siap. Sekarang udah siang, udah menunjukkan pukul 2 kalau nggak salah. Jadi begitulah kira-kira perjalanan kita di Desa Tugu Utara. Jadi nanti kalian bisa ikuti videonya kayak gimana. Mungkin nanti bakal ada kegiatan-kegiatan lain lagi. Jadi stay tune terus di Unkris TV. Jangan lupa follow semua sosial medianya. Ikutin kegiatan kita, TikTok, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ulah cepet. Kabupaten Bogor. Subscribe ya, subscribe. Subrek. Katanya nggak kuliah. Aduh.